Untuk hari ini kami atas nama masyarakat Legian tentu menyampaikan apresiasi ya dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian, atas ketulus ikhlasan hari ini untuk bersama-sama kita menyelesaikan kondisi pantai ini. Jadi sedikit abstrak bahwa pantai ini di setiap musim angin barat atau orang bule nyebutnya West Monsoon itu dimulai dari pertengahan Desember, Januari, Februari, dan awal Maret kita akan mendapat kiriman sampah. Dari plastik agar tidak menambah lagi, coba bayangkan 200 orang hadir. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam kerukunan keluarga Sulawesi Selatan KKSS dan keluarga besar Nusa Tenggara Timur NTT yang ada di Bali mengikuti gerakan bersih-bersih pantai pada Minggu 8 Februari 2026. Seperti diketahui bersama, pada musim angin barat atau sering disebut West Monsoon, Pantai Seminyak, Legian dan Kuta Samigita mendapatkan sampah kiriman hingga 200-215 ton per hari. Oleh karena itu, perlu adanya gerakan bersama untuk menjaga pantai sebagai destinasi internasional, untuk tetap bersih dan nyaman dinikmati oleh para wisatawan. Menurut inisiator gerakan yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, Iwayan Puspanegara, jumlah sampah yang sangat besar dan sulit dipilah tersebut, sehingga diperlukan teknologi yang lebih besar untuk mengambil sampah yang ada di tengah laut. Perlu sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk menyelesaikan masalah sampah di destinasi pariwisata. Lebih lanjut Puspanegara menekankan, bahwa sekecil apapun upaya gerakan menjaga kebersihan pantai harus tetap dijaga. Small is beautiful, upaya yang kecil namun mampu berdampak dan berdaya ubah. Oleh karena itu perlu ada teknologi tambahan. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, DLHK. DLHK ini standby setiap hari ada di pantai. Dia mempunyai beberapa regu. Kemudian juga kita punya tim BC atau Beach Clean yang setiap hari bergerak dan pedagang pantai. Kita membutuhkan teknologi yang lebih besar lagi, terutama bagaimana sampah di tengah laut bisa diambil atau dijaring misalnya dengan kapal tongkang atau teknologi seperti apa. Kita ingin ini sinergi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa? Karena sampah kiriman ini kan kalau kita bicara kewenangan, kalau dia ada di tengah laut berarti kan wilayahnya ada di zona ekonomi eksklusif sampai ke pesisir itu kan wilayah BWS dan juga wilayah kementerian. Kemudian sampah itu menepi menjadi wilayah provinsi. Kemudian sampah itu ke daratan menjadi wilayah kabupaten. Nah, jadi kita tidak boleh parsial. Jadi semua energi harus dilibatkan bersama-sama. Kita harus sinergi dalam menyelesaikan persoalan sampah di destinasi agar kita tidak kembali diberikan statement oleh salah satu biro perjalanan wisata dari Amerika Serikat namanya Fodors yang menyatakan bahwa Pantai Kuta, Legian dan Seminyak tidak layak dikunjungi di tahun 2025 karena persoalan sampah gitu. Nah, oleh karena itu kita harus tetap jaga sekecil apapun effort atau langkah kita untuk melakukan upaya menjaga kebersihan pantai ini patut kita lakukan. Kami istilahkan kegiatan kita itu small is beautiful. Kecil yang kita lakukan sehingga dia bisa berdampak dan berdaya ubah. Daya ubah yang kita maksud adalah pantai ini tetap bersih karena standar sebuah destinasi itu kan ada 4. Ada facility, safety, service, dan promotion. Salah satunya adalah di service kita. Pantai ini harus selalu bersih dan nyaman, serta memberikan ketenangan kepada seluruh wisatawan yang masuk sini baik domestik maupun mancanegara. Sementara itu, Ketua Diaspora NTT Bali, Yosep Julius Dias mengungkapkan, gerakan ini merupakan panggilan hati untuk bersama-sama ikut memerangi masalah sampah di destinasi pariwisata. Meskipun kecil upaya ini tentu harus dilakukan bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Datang atas panggilan hati untuk ikut berbaur bersama masyarakat Bali, kita fight untuk sampah gitu ya. Kita solid dan solider untuk bersama-sama ikut ambil bagian. Ya, walaupun kecil ikut ambil bagian, ikut merasakan betapa kita harus menjaga lingkungan. Bahwa untuk menjaga lingkungan itu kan tidak perlu hal-hal besar. Solid ya. dan solider. Jadi kita atas nama NTT, Pak. Kenapa NTT diberi nama? Karena kita selama ini kan di spotlight itu NTT bermasalah, tidak nama yang lain gitu. Di NTT itu ada Flores, ada Sumba, ada Timor. Jadi dan pulau-pulau lain Sabu, Rote. Jadi kita mewakili representasi diaspora NTT di Bali. Ini selaras dengan hasil kunjungan Bapak Wakil Gubernur NTT
kami sebagai diaspora NTT yang ada di Bali, inilah wujud nyata dari menindaklanjuti apa yang sudah dihimbau oleh teman-teman dari NTT itu ada pemimpin konsumsi air dari formal. Panjairan. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Zainal Tayyib mengatakan, kegiatan ini bukan yang pertama kalinya, melainkan sudah pernah dilakukan 3 minggu sebelumnya. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat membantu membersihkan sampah di pantai, sehingga kembali menarik wisatawan untuk datang ke Pantai Legian. KKSS sering lakukan ini. Sebelumnya juga 2-3 minggu yang lalu kita bersih-bersih di sini. Dan ini bukan ini aja. Kalau ada kepentingan atau apa yang kita lakukan, kita lakukan. Kita menyumbang ke fakir miskin apa semuanya. Itu dah yang KKSS lakukan. Ya, harapan kita bagaimana caranya supaya bersih pantai. So, kita lihat wisatawan kurang datang. Padahal ini sampah kiriman ya, tidak selamanya begitu. Saya tiap hari di pantai Pak sore. Jadi apa yang kita lakukan KKSS, kita pengusaha di sini ya, bagaimana caranya kita merekrut kembali wisatawan yang ada di Jawa atau di luar negeri. Tim Liputan melaporkan.